Baiklah, pertama saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melanjutkan kuliah kemarin hari Kamis ya. Nah, ini saya jelaskan tentang contoh 9. Jadi di sini ada data. Ya, jadi seorang pengamat ekonomi impor ya di suatu negara. Ya, impor suatu negara dalam satuan mata uang Y dipengaruhi oleh GNP negara tersebut yaitu X2 dan indeks harga konsumen suatu negara X3. Ya tentunya tanpa disadari bahwa GNP suatu negara itu dipengaruhi oleh indeks harga konsumen suatu negara X3 ya. Datanya seperti ini. Ya, jadi ada 16 pengamatan ya. Akan kita analisis dari data itu. Pertama saya regresikan Y terhadap GNP dan harga konsumen, indeks harga konsumen. Ternyata hasilnya seperti ini. Nilai T hitungnya untuk X2, menguji X2 ini, itu adalah 1,4. Jelas di bawah 2 tidak signifikan. Ya, untuk X3-nya juga demikian, lebih rendah lagi, tidak signifikan. Sementara R kuadratnya tinggi. Nah, ini sudah menunjukkan gejala multikolineritas. Ya. Ada gejala multikolineritas. Beta 2 topinya dihitung ketemu 0,08, beta 3 topinya 0,76. Ya, secara statistik pengaruhnya terhadap Y tidak ada yang signifikan. Ya, R kuadratnya tinggi. Ya, ini menunjukkan bahwa ada korelasi kuat antara X2 dan X3. Kalau dihitung korelasinya 0,977. Ya, jelas terjadi multikolineritas yang serius. Ya, oke, saya coba regresikan secara parsial terhadap X2 saja. Ya, dengan menghilangkan variabel X berapa? 3. Ini kan termasuk bagian dari tindakan remedial kalau mengatasi multikolineritas. Ya. Kan ada berapa cara kemarin yang saya terangkan tuh. Ada 6 ya, kalau nggak salah ada 6 cara itu. Ya. Nah, kita hitung nilai T-nya sangat signifikan karena jauh melebihi 2,5 ya. R kuadratnya juga tinggi. Nah, kalau kita regresikan dengan X3 ya. X3 hasilnya juga sangat signifikan. R kuadratnya tinggi. Nah, berarti kalau kita pecah jadi 2 model ya. Fungsi Y terhadap X2 dan fungsi Y terhadap X3. Ya, jadi gitu. Secara terpisah variabel prediktor X2 dan X3 signifikan mempengaruhi Y. Tetapi membuang salah satu variabel prediktor, perhatikan, akan menghasilkan penduga yang bias. Jadi penduganya ini bias. Sudah dibuktikan kemarin itu, ya, bias. Karena menurut teori ekonomi, menganjurkan agar GNP dan indeks harga konsumen itu harus dimasukkan dalam model regresi, karena keduanya memang mempengaruhi impor. Ya. Ini sarannya. Makanya kita harus pecah menjadi 2 ini. Ya, ini cara mengatasinya seperti itu. Termasuk tindakan remedial dengan membuang variabel prediktor, meskipun menimbulkan spesifikasi bias, ya, estimatornya menjadi bias. Ya. Nah, sekarang contoh 10. Di contoh 10 ini sampel sebanyak 15 perusahaan diteliti untuk mengetahui variabel output dalam ton, yaitu Q, Q-nya ini output, tenaga kerja ya, dalam satuan jam kerja L, dan jam mesin, kerja mesin dalam jam K. Datanya diperoleh seperti ini, ya kan? Nah, responnya apa? Q, yaitu jumlah output ya, dalam ton. Variabel prediktornya ada L, ada K. Nah, ternyata jam kerja dengan jam mesin ini berkorelasi. Korelasinya tinggi ya. Terapkan fungsi produksi Cobb-Douglas, bentuknya seperti ini. Ini namanya fungsi produksi Cobb-Douglas. Parameternya ada 3, alfa 0, alfa 1, alfa 2. Ya, gitu ya. Ini namanya errornya multiplikatif. Ya. Nah, caranya di mana? Nanti ini kita logkan. Kalau ini saya log, ruas kanan saya log,
Kalau ruas kanan ini di log menjadi log alfa 0 plus alfa 1 log L plus alfa 2 log K plus epsilon. Nah, jadi modelnya sudah berbentuk jumlahan ya, baru diestimasi. Ya, metodenya cuma itu. Ya, hitung koefisien determinasi adjusted, artinya yang terkoreksi, dan hitung korelasi antara len K dengan len L. Ya. Len L dan len K. Buat regresi len Q terhadap len L, nah kan gitu kan? Len Q terhadap len L, kemudian regresi len Q terhadap len K. Apa yang dapat disimpulkan dari perhitungan mengenai multikolinearitas? Ya, ini kita lihat. Pertama, saya regresikan len Q terhadap len L dan len K. Ternyata untuk alfa 1 topi, ya ini yang berhubungan dengan L, tidak signifikan. Ya, yang berhubungan dengan K, nilai T hitungnya juga kecil, tidak signifikan. Sementara R kuadratnya tinggi. Nah, jadi terkena kasus multikolinearitas yang serius untuk fungsi Cobb-Douglas ini. Ya, R kuadratnya, koefisien determinasi tinggi, nggak ada yang signifikan. Baik len L maupun len K. Nah, untuk itu mengatasinya dengan membuang salah satu variabel prediktor. Ini len K-nya saya buang dulu. Saya regresikan ulang terhadap len L. Hasilnya begini. Ya kan? Nilai T-nya sangat signifikan sekarang. Len L mempengaruhi len G. R kuadrat tinggi. Saya regresikan terhadap len K. Ya, terhadap len K. Juga sangat signifikan, R kuadrat tinggi. Nah, baru D, menurut jawaban A, len K dan len L tidak signifikan secara statistik untuk alfa 5%, padahal R kuadrat tinggi. Maka ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Ya. Terus yang kedua, simpangan baku koefisiennya ini akan menjadi apa? Besar secara parsial ya. Kalau terjadi kasus multikolinearitas seperti ini, jadi simpangan bakunya len L maupun len K ini menjadi besar. Ya, ini dampak dari multikolinearitas. Ya, ini berarti perusahaan besar cenderung menggunakan tenaga kerja dan modal yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Ya. Kenapa? Karena makin besar varian, ya, itu menandakan apa? Dia makin tidak tidak teliti, ya, tidak teliti. Kalau dipakai menduga selang, selangnya makin lebar. Dipakai menguji secara parsial, dia tidak signifikan. Ya, gitu ya. Nah, ini kan apa? Membesarnya varian itu beriringan, varian galat maksudnya ya, beriringan dengan membesarnya ini varian koefisiennya itu. Ya, berarti kan kalau varian koefisien, varian beta alfa 1 topi ya, itu kan bergantung pada sigma kuadrat. Sigma kuadrat itu varian errornya. Varian errornya bergantung pada tenaga kerja dan modal. Gitu. Nah itu ya. Nah, ini nanti hubungannya dengan heteroskedastisitas itu ya. Nah untuk yang B, len L berpengaruh signifikan terhadap len G dengan R kuadrat ini. Demikian juga yang C ya. Tetapi kalau kita membuang salah satu variabel prediktor ya, akan diperoleh penduga kuadrat terkecil yang bias. Selain itu dapat menimbulkan masalah spesifikasi. Artinya apa? Model yang dipakai salah. Ya, harusnya secara ekonomi melibatkan len L dan len K, tapi hanya melibatkan len L saja atau len K saja. Ya. Ini yang disebut kesalahan spesifikasi. Nah, sekarang perhatikan contoh berikutnya, contoh 11. Ini ada informasi awal, ternyata parameter alfa 1 dan alfa 2 itu jumlahnya 1. Ini di dalam istilah ekonomi disebut constant return to scale. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini, bagaimana cara kita mengestimasi? Padahal di dalam data tadi terkontaminasi adanya apa? Multikolinearitas. Sementara kita punya hubungan parameter seperti ini. Maka ini kita lakukan tindakan remedial yang pertama. Ya, saya gantikan alfa 2-nya dengan 1 min alfa 1. Masukkan ke model Cobb-Douglas.
Fungsi produksi Kapdogel. Ini alfa 2-nya saya ganti. Terus saya logkan, jadi ini kan. Jadi log L sama dengan log alfa 0 plus alfa 1 log L. Ya. Yang saya maksud log itu adalah len ini. Logaritma basis E atau disingkat len. Ya. Plus 1 min alfa 1 log K plus epsilon. Ini kan modelnya sudah linear dalam parameter. Parameternya nanti len alfa 0, gitu, alfa 1, 1 min alfa 1. Ya. Kalau sudah saya atur kembali, ya, ini ada 1 dikali len K. Hasilnya adalah len K. Saya pindahkan ke kiri, sehingga kita peroleh respon baru, len Q dikurangi len K. Nah ini saya namai dengan Y. Y, ya kan? Kemudian len alfa 0 saya beri nama beta 0. Ya, kemudian X menggantikan len L min len K. Nah, sehingga modelnya jadi regresi linear sederhana. Parameternya ada beta 0, ada alfa 1. Ya, ada beta 0, ada alfa 1. Nah, ini sudah bisa diestimasi alfa 0, beta 0 sama alfa 1-nya bisa diestimasi. Hasilnya ketemu beta 0 topinya 0,07. Alfa 1-nya 0,83. Ya. Lihat, sekarang T hitung, ya, T hitungnya yang berhubungan dengan X, itu ternyata sangat besar, berarti sangat signifikan. Apalagi R kuadratnya tinggi. Berarti modelnya sangat valid kan ini. Nah, dari model ini saya sudah dapat estimasinya beta 0 topi sama alfa 1 topi. Nah, ya. Beta 0 topi sama alfa 1 topi sudah dapat. Baru beta 0 topi dipakai untuk mendapatkan alfa 0 topi. Apa rumusnya? E pangkat beta 0 topi. Kalau len alfa 0 sama dengan beta 0, berarti alfa 0 kan sama dengan E eksponen dari beta 0. Jadi E pangkat beta 0. Nah, beta 0 topinya tadi 0,07. Kalau begitu alfa 1, alfa 0 topinya menjadi berapa? E pangkat 0,07. Itu cara mendapatkan alfa 0 topi. Sudah dapat ya. Alfa 1 topinya diperoleh dari rumusnya ini, alfa 1. Nah, ya kan? Alfa 1 topi. Kita dapatkan hasilnya 0,83. Kalau begitu kita peroleh alfa 2 topi, 1 min alfa 1 topi. Ketemu 0,17. Ini kan menggunakan syarat return to scale tadi. Constant return to scale. Ya. Bahwa alfa 2 topi, 1 dikurangi alfa 1 topi. Maka secara lengkap kita sudah dapatkan penduga fungsi Kapdogel. Alfa 0 topi, nilainya adalah E pangkat 0,07, ya, dikalikan L pangkat alfa 1 topi, yaitu 0,83, ya kan? Dikalikan K pangkat 1 min alfa 1, yaitu 0,17. Jadi K pangkat 0,17. Ya, itulah model dugaannya. Ya. Saya kira sudah cukup jelas itu. Ya, saya cukup jelas ya cara memperolehnya kalau terjadi kasus constant return to scale. Sekarang ada cara yang perlu dikenalkan juga untuk menyelesaikan kasus multikoliniaritas, yaitu dengan menggunakan PCA, metode komponen utama. Nah, ini sebenarnya bahasan ini tidak ada di ekonometrik ya. Cuma saya menambahkan wawasan kalau Anda menggunakan metode komponen utama. Ini juga bisa dilakukan. Ya. Gunanya untuk mengatasi multikoliniaritas. Nah, cirinya apa melakukan transformasi? Variabel prediktor X yang korelasinya tinggi menjadi rendah setelah di standardize. Nah, ini namanya di standardize. Dikurangi rata-ratanya dibagi simpangan bakunya. Ini contoh saya punya K variabel prediktor, nah ya kan? Namanya XJI, I itu pengamatannya. J itu nama variabel prediktornya. Jadi misalkan variabel prediktornya itu X1, berarti J-nya saya pilih 1. Z-nya jadi Z1.
nilainya Z1I sama dengan X1I min X bar 1. Berarti rata-rata variabel prediktornya X1. Dibagi simpangan bakunya X1. Nah, ini simpangan bakunya X1. Lambangnya adalah akar S11. Itu aja intinya. Ya. Ini namanya di-standardize. Setelah di-standardize seperti ini, selanjutnya kita bisa membentuk matrik apa? Kovarian. Yang namanya adalah varian set. Ya, karena nanti setnya ini muncul sebanyak K kan. Ada set 1, set 2, sampai set K. Bersesuaian dengan nama variabel prediktornya, X1, X2, sampai XK. Nanti ditransformasi menjadi set 1, set 2, sampai set K. Dari situ saya dapatkan matrik kovariannya. Nah, lambangnya sigma. Nah, ini yang dianalisis, sigma ini. Jadi sigma itu isinya, diagonal utamanya, itu adalah variannya set 1. Diagonal kedua variannya set 2, sampai variannya set K. Nah, dia baris pertama kolom kedua, kovarian set 1 dengan set 2, begitu seterusnya. Ya, gitu ya. Simetri dia kan. Nah, itu isi dari sigma. Sigma ini adalah matrik yang simetri. Maka kita bisa peroleh nilai-nilai eigen dan vektor eigennya. Nilai eigennya sebanyak K. Kenapa? Karena set itu di sini ukurannya adalah N kali K. Kan pengamatannya sebanyak N, variabel prediktornya sebanyak K. Kan berarti ukurannya N kali K ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau begitu kita dapatkan sigmanya ukurannya jadi K kali K. Nah, ini ukurannya K kali K nih. Yang saya bilang tadi, diagonal utamanya yang pertama adalah varian set 1, varian set 2, sampai varian set K. Kan ukurannya K kali K. Dan dia simetri. Berarti nilai eigennya sebanyak K, vektor eigennya juga sebanyak K. Untuk memperoleh nilai eigen dan vektor eigen pakai persamaan ini. Ini namanya determinan sigma min lambda I. I-nya matrik identitas, ukurannya K kali K juga. Nah, ini namanya polinomial berderajat K dalam lambda. Kalau dicari akarnya, nanti ketemu ini. Di mana cari akarnya? Ya serahkan ke program aja, nggak bisa manual ini. Bayangkan polinomial derajat K. Nanti dapat lambda 1 sampai lambda K. Setiap nilai eigen lambda 1 punya pasangan eigen V1. Kalau nilai eigennya lambda 2, pasangan eigennya V2, dan seterusnya. Ini adalah sistem persamaan homogen. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu dicari nilai eigen dan vektor eigennya, maka kita kumpulkan. Ya, ini namanya vektor eigen yang kecil. Jadi nanti ada vektor eigen yang pertama, ini berhubungan dengan set 1. Jadi ya, ada vektor eigen yang kedua sampai yang ke K. Kita kumpulkan. Ini kan berhubungan dengan lambda 1. Ya. Kalau lambda 1, vektor eigennya V1. Jadi nanti ini berjalan. V11, V21 sampai VK1 begitu. Kalau nilai eigen lambda 2 berpadanan dengan vektor eigen V2. Isinya V12, V22 sampai VK2 begitu seterusnya, vektor kolom ya. Nah, ternyata vektor eigen ini kalau saya normalkan panjangnya dibuat satu, caranya begini. Ya, transpos dari VJ dikali VJ itu harus 1. Ini namanya dinormalisasi. Panjangnya dibuat 1. Nah, akhirnya dari sini elemen-elemen vektor eigen ini saya dapat apa namanya? Komponen utama. Nah, WJ namanya komponen utama. Komponen utama yang pertama berarti J-nya 1. Yang dipakai V11, V21 sampai VK1. Nah, ini. Komponen utama yang kedua, itu yang dipakai adalah W2. Diganti yang kedua ini, J-nya 2. Begitu ya. Nah, jadi yang diperlukan ini komponen-komponennya ini nanti dipasang di sini. Nah, sudah. Berarti apa? Mendapatkan komponen utama ini. Ya regresikan aja. W, J tadi itu ya. Nah, ini tinggal kalikan nilai dari vektor eigen, ya ini kan elemennya vektor eigen ini. Kalikan dengan vektor set 1. Set 1 diperoleh dari X1.
X1 min X bar 1 dibagi simpangan bakunya X1. Set 2 juga demikian. Akhirnya dapat apa namanya? Komponen, vektor komponen. Ya. Jadi setiap vektor eigen dapat vektor komponen. Gitu ya. Caranya merumuskan gini. Nah, kalau PCA itu ada aturan, kira-kira diambil sampai komponen yang keberapa. Ya, itu ada aturan, kalau nggak salah itu sampai berapa persen gitu ya. Nah, nanti komponennya ini bisa kita ambil satu aja atau dua saja. Nggak usah banyak-banyak. Nah, ini sudah melibatkan semua X, ada X1, X2 sampai XK masuk di dalamnya. Dikembalikan ke bentuk X lagi ya. Nah, dari komponen utama ini saya bisa meregresikan sekarang. Y diregresikan terhadap komponen utama. Nah, itu aja prinsipnya. Ya, jadi nanti itu selesai sudah. Contohnya ini, saya punya data X1, X2 sampai X4 ini Y-nya. Regresinya seperti ini. Ya, yang jelas ini terkena kasus multikolineritas kalau saya regresikan langsung. Ya, ada kasus multikolineritas. Ya. Nah, kalau sudah berarti apa? Ini kita transformasi dulu menjadi set 1, set 2 sampai dengan set 4. Y-nya biarkan. Ya, dari set itu nanti Anda kalikan dengan apa? Dapatkan vektor eigennya. Ya, yang disebut dengan apa? Sigma tadi, sigma besar. Ya, jadi itu var dari set tadi ya. Ada set 1, set 2 itu ya. Jadi nanti isinya apa? Diagonal utama yang pertama itu berisi variannya X1. Diagonal utama kedua variannya X2, X3 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, sampai yang ke K. Ya. Sampai yang ke K. Jadi di sini K-nya ada 4. Akhirnya saya dapatkan matriks sigma yaitu ukurannya 4 kali 4. Ya, ukurannya 4 kali 4. Ini variannya X1, variannya X2, sampai variannya X4. Ya, ditransformasi ke set menjadi set 1, set 2, sampai set 4. Ya. Kovariannya juga bisa dihitung pakai matriks korelasi. Jadi ini kalau saya ilustrasikan gini. Nah, ini kalau saya copy langsung enggak bisa ini ya. Nah, coba nanti saya jelaskan aja prosesnya ya. Kalau menggunakan komponen utama. Oke, nanti ini kita ini sebagai tambahan wawasan kalau pakai BCA ya. Nanti saya siapkan kalau ngetik sendiri lama nanti. Kalau saya ngetik di sini lama ya, menyita waktu ya. Karena kita keterbatasan waktu juga ya, gitu ya. Oke, saya kira sampai sini ini kita kembali ke kemarin ya. Jadi untuk PCA atau prinsipal komponen utama ini adalah alternatif untuk mengatasi multikolineritas. Ya. Ya, nanti saya coba copy, saya jelaskan minggu depan ya. Jadi sebelum masuk ke bahasan heterosklerositas, semoga nanti saya jelaskan ini biar paham ya caranya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.